Kadang kami mengeluh seperti Hana, terasa jauh pertolongan Tuhan. Padahal Engkau begitu dekat, Engkau begitu berkuasa untuk membalikan keadaan. Barangkali kami sajalah yang tidak sabaran, yang ingin segala sesuatunya instan, cepat terjadi. Tuhan mengajar setiap kami untuk ikut di dalam proses. Biarlah pelajaran ini yang boleh kami dapatkan dari kisah seorang perempuan yang selama ini dipandang rendah, tetapi Tuhan mengangkat derajatnya. Dalam setiap keadaan kami pun dapat dipandang rendah, tapi biarlah Tuhan meneguhkan setiap kami melalui berita firman ini, hingga kami boleh melihat ke depan akan rancangan Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan pesan Tuhan yang tetap relevan di sepanjang zaman untuk kami kini dan di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 2 ayat pertama sampai 10 demikian. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku. Sebab aku bersukacita atas pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong. Janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu. Sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah. Namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu untuk mendudukkannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan. Di atasnya ia menaruh daratan. Ia menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya.
Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Maranatha. Tidak seorang pun yang suka dalam kondisi keadaan yang terpuruk, menderita, susah. Di titik itulah orang akan berteriak, memohon pertolongan dari Tuhan. Namun kadang-kadang lupa. Ketika orang itu telah mulai mapan, telah mulai hidupnya enak, dikasih sedikit kuasa, diberikan kenyamanan. Seringkali yang terjadi adalah ongah dan sombong. Memamerkan apa yang dianggapnya miliknya. Memandang rendah yang lain. Inilah yang terjadi barangkali di sepanjang kehidupan manusia. Termasuk pada zaman Perjanjian Lama. Kita bisa melihat bagaimana kisah di balik kelahiran Samuel. Pada saat itu diceritakan 1 Samuel 1 itu ya. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim di Tanah Zur, pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Juk. Dia mempunyai 2 istri. Seringkali orang mengatakan, Alkitab juga boleh 2 istri. Atau beberapa istri, bahkan ribuan istri seperti Salomo. Sering orang melihat ini yang bisa diambil, yang bisa dipraktekkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh tidaknya orang mengambil 1-2 istri, itu tergantung juga dengan konteksnya. Dan kita lihat juga ada begitu banyak permasalahan di balik itu. Kita mengingat bagaimana Abraham mengambil Hagar demi untuk menghadirkan keturunan. Yang terjadi adalah kekacauan, keributan. Kemudian turunannya Yakub. Yakub punya lebih dari 1 istri. Yang terjadi adalah bagaimana ia lebih mencintai anak dari istri yang sangat didambakannya. Yusuf itu menjadi sumber juga kekisruhan yang terjadi di situ. Nah, sekarang kita bertemu dengan kisahnya Elkana yang punya 2 istri ini. Apa yang terjadi? Hana sebagai istri yang pertama itu merasakan dirinya begitu tertekan ketika istri yang lain justru diberi keturunan. Penina melahirkan anak duluan. Lalu Penina merasa diri lebih berharga dibandingkan dengan Hana.
Ini faktor budaya pada saat itu, keturunan begitu sangat penting. Perempuan yang melahirkan anak, apalagi anak laki-laki, dipahami sebagai perempuan yang mendatangkan berkat, yang memberikan kebahagiaan, yang menjamin keturunan. Maka di pihak lain, perempuan yang tidak bisa melahirkan anak, yang rahimnya tertutup, yang rahimnya mandul, itu dipandang sangat rendah. Bahkan tempatnya untuk dihina, dilecehkan. Pada posisi inilah Hana berteriak kepada Tuhan. Oleh karena ia seringkali dihina. Nah, ternyata doanya didengarkan oleh Tuhan. Melalui Imam Eli, doa itu terkabul sehingga Hana bisa melahirkan Samuel. Dan menarik di sini bahwa ketika Tuhan memberkatinya dengan kelahiran anak laki-laki ini, Hana berjanji bahwa anak ini akan diserahkan untuk Tuhan. Dan janjinya itu betul-betul ditepati. Anak yang menjadi kerinduannya, menjadi impiannya. Dia kembali ke Imam Eli dan menyerahkan untuk dibimbing menjadi hamba Tuhan. Pelajaran ini bisa kita lihat introspeksi dalam diri kita. Kadang kita merindukan segala sesuatu oleh karena tekanan yang ada di sekitar kita. Kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, kalau saya berusaha, kalau saya dapat pekerjaan baik, saya akan persembahkan untuk Tuhan yang terbaik. Saya akan melayani dengan sungguh-sungguh. Saya akan setia kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Banyaknya orang sibuk dengan tanda petik mainannya. Tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Bahkan semakin besar rezeki yang diperolehnya, semakin berat ia untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Hana tidak. Angan-angannya. Bayangkan begitu kuatnya cinta dia kepada Samuel. Tapi Samuel dikirim ke Imam Eli itu. Dia memperhatikan perkembangannya. Dia membuatkan baju seperti baju imam buat anaknya ini. Inilah konsekuensi dari apa? Sebenarnya dari ucapan syukur yang didaraskan melalui nyanyian doa Hana ini. Ia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membalikkan keadaan yang direndahkan kini ditinggikan oleh Tuhan. Disitulah ia yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatannya. Bahwa Tuhan itu adalah pertolongan, perlindungannya. Dari situlah doa ini juga semacam introspeksi buat dirinya. Untuk berjaga-jaga, jangan lagi berkata sombong. Karena segala sesuatu itu ada di bawah kendali dari Tuhan. Lalu kemudian Hana melihat bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu kudus. Batu karang yang tak tergoyahkan. Kedaulatan Tuhan itu total. Bukan hanya separuh. Dari sini saya mengajak kita semua untuk meyakini itu.
Mungkin Anda dan saya pada saat ini sedang dalam posisi yang tidak baik saja. Secara harta benda, bisa saja kita adalah orang-orang yang sering dipandang remeh, dihina, dilecehkan. Cara kedudukan begitu, secara keyakinan dan etnisitas mungkin kita merasa, oh saya minoritas. Seringkali diperlakukan tidak baik, tidak adil, dieksploitasi. Dalam titik dan posisi inilah sebenarnya ucapan syukur, doa syukur Hana ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kita berdoa kepada Tuhan bukan berarti nadanya kalau tadi Mazmur 17 bisa saja juga doa Hana ini. Rasanya doanya itu untuk membuktikan, membalas kecongkakan orang lain. Tapi saya melihat sesuatu yang lain yang ada di dalam kedalaman hati mereka itu. Baik Daud maupun baik Daud maupun Hana ini, bahwa di kedalaman hatinya mereka yakin betul bahwa Allah itu punya kendali yang total. Allah yang kepadanya ia percaya sungguh-sungguh dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Dari situlah tentu ada banyak usaha. Bukan berarti diam saja. Pasrah, tidak melakukan apa-apa. Justru disitulah kita harus bergerak untuk mewujudkan doa dan harapan kita. Nah, saat ini kita memasuki Advent yang ketiga, besok Minggu. Warna lilinya pink. Lilin gaudet, sukacita. Di tengah-tengah penantian yang tidak mudah, mungkin bisa seperti Hana yang dilecehkan, dihina oleh Penina. Tapi disitulah ia tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin pada saat ini, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, hidup kita tidak selalu lancar dan tidak selalu baik-baik saja. Tapi justru seperti seorang kekasih yang sedang menantikan dari kekasihnya. Ia akan tetap punya hati yang bersukacita. Sebentar ia akan datang. Dan pelipur lara itu akan memenuhi segala kerinduan. Jadi tetaplah bertahan. Bahwa di ujungnya nanti kita akan melihat sama seperti yang diyakini oleh Hana ini. Bahkan di ayat yang 10 itulah sebenarnya nubuat yang lebih awal dari seorang raja yang akan datang. Ya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Ini nubuat tentang Mesias. Yang diurapinya itu Mesias. Kristus itulah yang telah dinyanyikan oleh Hana ini. Biarlah kita juga bisa melihat jauh ke depan. Tidak hanya terpuruk di sini pada saat-saat kita susah. Selagi kita susah, kita punya harapan di masa depan. Tetapi selagi kita mungkin diberi kesempatan baik hari ini, janganlah takabur, janganlah sombong. Karena keberhasilan kesuksesan kita ada Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh belajar dari pengalaman Hana yang tidak selalu mudah. Tidak hanya ketika ia
mengalami kepahitan dari hinaan yang terjadi oleh Pendina. Tetapi masyarakat di sana juga sudah mengecapnya, memberi label bahwa perempuan yang mandul adalah perempuan yang tidak diberkati. Namun demikian kondisinya bisa terbalik oleh karena Tuhan menghendakinya. Pengalaman ini biarlah juga menolong kami supaya kami tidak perlu terus berduka ketika kami mengalami kesulitan. Tetapi sebaliknya ketika kami mengalami keberhasilan, kami tidak sombong, kami tidak pongah. Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.